Di video ini menceritakan detail atau suasana dari para ninja medis yang bertahan dan hidup hingga saat ini, sedangkan Naruto dan yang lainnya ada di pertempuran terdepan. Dan di video ini menggambarkan tentang detik-detik Hinata perlahan sadar dari pingsannya setelah 4 tahun lamanya dia tertidur panjang bersama Naruto di dalam dimensi Kawaki. Dan dia pun membuka kedua bola matanya dalam keadaan yang masih sangat lemas. Hinata melihat di sekelilingnya banyak orang-orang terluka dan ninja medis berkumpul dalam satu tempat yang sama. Bahkan dia melihat ternyata sudah ada Sakura dan Temari bersama Ino di depannya. Hinata yang ingin menanyakan sesuatu apa yang telah terjadi padanya. Dia langsung mencoba berpikir apa yang terjadi saat ini. Bahkan dia tertidur di tenda pengungsian di belakang desa, lebih tepatnya di luar gerbang Konoha. Sakura mencoba menenangi Hinata agar dia tidak banyak bergerak, sebab dia masih sangat melemah. Dan Sakura mencoba membohongi Hinata tentang apa yang terjadi saat ini. Dia mencoba untuk membuat Hinata berpikir kalau tidak terjadi apa-apa padanya. Padahal kenyataannya, dunia sedang menghadapi pertaruhan besar melawan Amado. Saat itu, tiba-tiba Hinata berkata, "Di mana Naruto dan juga Boruto beserta Himawari? Mengapa mereka tidak ada di sini? Bukannya kalian mengatakan kalau aku terluka? Apa mereka tidak mengetahui tentang keadaanku?" Sakura menjawab, "Hei Hinata, aku sudah bilang kan, jangan bergerak dulu dalam kondisimu seperti ini. Kau akan kembali pingsan jika terus menggerakkan tubuhmu." Ino berkata, "Yaitu benar Hinata, seperti apa yang dikatakan Sakura-chan, kau tidak boleh banyak bergerak, atau luka di tubuhmu kembali bereaksi." Mengenai Naruto dan yang lainnya ya, mereka semua baik-baik saja. Tidak ada apapun yang terjadi pada Boruto dan juga Himawari, ya tentu saja. Mereka juga sangat mengkhawatirkanmu. Aku rasa mereka akan datang sebentar lagi melihat kau sudah sadar. Temari yang mendengar kata-kata dari Sakura dan juga Ino merasa kalau kebohongan mereka akan segera berakhir, sebab Hinata bukan orang yang bodoh dapat dimanipulasi seperti itu. Dia akan dengan mudah mengetahui apa yang telah terjadi jika dia sekali saja mengaktifkan kekuatan mata Hyuganya Byakugan. Saat mereka sedang berbincang-bincang dan mencoba menenangkan Hinata agar tidak berpikir yang aneh-aneh, datanglah seorang shinobi masuk ke dalam tenda darurat medis dalam keadaan yang terluka dan mencoba melaporkan sesuatu kepada Sakura. Melihat shinobi yang penuh luka menghampiri mereka, Ino berkata kalau ini benar-benar gawat. Jika Hinata mengetahui hal yang sebenarnya, dia langsung menyuruh Sakura untuk membawa shinobi yang terluka itu untuk menjauh sebelum Hinata melihatnya. Saat itu Sakura membawa shinobi itu untuk keluar dan mengajaknya berbicara di tempat lain. Dan Ino bersama Tenten menutupi Hinata agar dia tidak melihat hal itu. Saat sudah di luar, shinobi yang terluka mengatakan sesuatu yang berat untuk didengarkan, kalau dialah satu-satunya orang yang bisa selamat dan menyelamatkan diri setelah terkena serangan batu-batu dari Amado. Dia juga menjelaskan dengan detail, kalau semuanya sudah dipastikan mati, termasuk Kiba dan juga Ino beserta Choji. Bahkan Rock Lee dan Gai Sensei sedang dalam kondisi sekarat, dan selebihnya mereka sudah tamat, bahkan tubuh mereka hancur akibat batu-batu itu. Sesaat mendengar ucapan dari shinobi itu, Sakura langsung lemas dan tidak percaya apa yang sudah terjadi. Tapi tiba-tiba ada salah satu tim medis menemui mereka, dan berkata kalau Kashin Koji sudah sadarkan diri, dan dia ingin menemui Sakura saat ini juga. Singkat cerita, Sakura akhirnya memberanikan diri untuk bertemu Kashin Koji yang sudah sadar, dan dia melihat tubuh Koji penuh luka, dan bertanya-tanya, mengapa dia bisa masih hidup setelah menerima luka-luka itu. Kashin Koji yang melihat Sakura memperhatikan lukanya, dia langsung menjelaskan apa yang harus Sakura dan yang lainnya harus ketahui tentang situasi sekarang. Saat Kashin Koji ingin menjelaskan sesuatu yang penting, Orochimaru datang menghampiri mereka, dan membuat yang ada di dalam tenda itu kaget dan menyiapkan kunai mereka masing-masing untuk melawan Orochimaru. Saat itu Orochimaru berkata, "Jadi hanya tim medis saja yang tersisa. Sangat menyedihkan, bahkan aku tidak melihat Tsunade ada di sini. Untukmu Sakura, aku akan menceritakan nanti bagaimana aku bisa muncul secara tiba-tiba di tempat menyedihkan ini. Ya sebenarnya aku ingin bercerita kepada Boruto tentang alasan aku bisa selamat." Melihat ada Orochimaru di sampingnya, Kashin Koji berkata, "Jadi kau kembali juga ya? Apa yang ingin kau katakan padaku sehingga kau repot-repot datang ke tempat menyedihkan ini?" Orochimaru menjawab, "Jadi kau adalah Kashin Koji ya? Sepertinya tidak asing melihat wajahmu yang sama seperti teman bodohku di masa lalu. Tapi sebelum kita mengobrol panjang, kau shinobi yang terluka, pergilah dari sini, tinggalkan Sakura bersama kami berdua. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan, percayalah aku ada di pihak kalian. Dan aku tidak punya salah untuk menjadi musuh buat Konoha yang sudah hancur."
ke dalam tenda darurat medis dalam keadaan yang terluka dan mencoba melaporkan sesuatu kepada Sakura. Melihat shinobi yang penuh luka menghampiri mereka, Ino berkata kalau ini benar-benar gawat. Jika Hinata mengetahui hal yang sebenarnya, dia langsung menyuruh Sakura untuk membawa shinobi yang terluka itu untuk menjauh sebelum Hinata melihatnya. Saat itu Sakura membawa shinobi itu untuk keluar dan mengajaknya berbicara di tempat lain. Dan Ino bersama Tenten menutupi Hinata agar dia tidak melihat hal itu. Saat sudah di luar, shinobi yang terluka mengatakan sesuatu yang berat untuk didengarkan, kalau dialah satu-satunya orang yang bisa selamat dan menyelamatkan diri setelah terkena serangan batu-batu dari Amado. Dia juga menjelaskan dengan detail, kalau semuanya sudah dipastikan mati, termasuk Kiba dan juga Ino beserta Chouji. Bahkan Rock Lee dan Gai Sensei sedang dalam kondisi sekarat, dan selebihnya mereka sudah tamat, bahkan tubuh mereka hancur akibat batu-batu itu. Sesaat mendengar ucapan dari shinobi itu, Sakura langsung lemas dan tidak percaya apa yang sudah terjadi. Tapi tiba-tiba ada salah satu tim medis menemui mereka, dan berkata kalau Kashin Koji sudah sadarkan diri, dan dia ingin menemui Sakura saat ini juga. Singkat cerita, Sakura akhirnya memberanikan diri untuk bertemu Kashin Koji yang sudah sadar, dan dia melihat tubuh Koji penuh luka, dan bertanya-tanya, mengapa dia bisa masih hidup setelah menerima luka-luka itu. Kashin Koji yang melihat Sakura memperhatikan lukanya, dia langsung menjelaskan apa yang harus Sakura dan yang lainnya harus ketahui tentang situasi sekarang. Saat Kashin Koji ingin menjelaskan sesuatu yang penting, Orochimaru datang menghampiri mereka, dan membuat yang ada di dalam tenda itu kaget dan menyiapkan kunai mereka masing-masing untuk melawan Orochimaru. Saat itu Orochimaru berkata, jadi hanya tim medis saja yang tersisa. Sangat menyedihkan, bahkan aku tidak melihat Tsunade ada di sini. Untukmu Sakura, aku akan menceritakan nanti bagaimana aku bisa muncul secara tiba-tiba di tempat menyedihkan ini. Ya sebenarnya aku ingin bercerita kepada Boruto tentang alasan aku bisa selamat. Melihat ada Orochimaru di sampingnya, Kashin Koji berkata, jadi kau kembali juga ya? Apa yang ingin kau katakan padaku sehingga kau repot-repot datang ke tempat menyedihkan ini? Orochimaru menjawab, jadi kau adalah Kashin Koji ya? Sepertinya tidak asing melihat wajahmu yang sama seperti teman